Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Siapakah Roh Kudus dan apa yang dilakukannya. Saudara yang kekasih, sekali lagi judulnya Siapakah Roh Kudus dan apa yang dilakukannya. Saudara, latar belakang dan pengetahuan seseorang akan menentukan pengenalannya akan Roh Kudus di dalam kehidupan orang tersebut. Mungkin ada banyak orang yang belum mendengar banyak tentang Roh Kudus. Saya berbicara ini di kalangan umat Tuhan. Karena ada beberapa tradisi gereja yang tidak nyaman berbicara tentang Roh Kudus. Mereka percaya kepada Roh Kudus, tetapi mereka tidak banyak berbicara tentang Roh Kudus. Karena yang mereka percaya adalah bahwa karunia mujizat daripada Roh Kudus sudah berhenti, tidak bekerja lagi. Jika kita yang berasal dari latar belakang atau orang-orang yang berasal dari latar belakang karismatik, berbicara tentang Roh Kudus ini, mungkin mereka telah mendengar lebih banyak tentang pekerjaan Roh Kudus ini. Saudara, Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah telah masuk di dalam hidup kita melalui Roh-Nya. Saudara, Roh Kudus ini adalah Roh Allah, Roh Kristus. Kita harus tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah ketiga yang esa. Tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Trinity itu ada. Bapa ada, Yesus ada, Roh Kudus ada. Jadi ini tidak terpisahkan. Yesus tidak berdiri sendiri, Bapa tidak berdiri sendiri, Roh Kudus tidak berdiri sendiri. Jadi ini ketiga. Tetapi kita orang percaya, kalau kita berdoa, banyak kita berdoa, kita melibatkan Bapa di surga, kita libatkan namanya. Kita melibatkan Tuhan Yesus, apalagi ya banyak. Ya, dan Tuhan Yesus juga bilang kalau kita berdoa, kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apapun itu yang kita doakan, kita minta, kita perkatakan harus di dalam nama Yesus. Tetapi jarang sekali Roh Kudus terlibat di dalam doa kita. Dan juga di dalam keseharian kehidupan kita, jarang sekali Roh Kudus terlibat. Padahal Roh Kudus ini adalah pribadi yang dikirim kepada kita, yaitu pribadi Allah. Tetapi itu roh adanya, tinggal di dalam kita. Kita akan belajar pada hari ini tentang pekerjaan daripada Roh Kudus. Kita akan melihat siapakah itu Roh Kudus dan apa sebenarnya yang dilakukan Roh Kudus. Saudara, orang-orang yang latar belakang dari gereja karismatik tentunya sudah banyak belajar, dan ya saya tidak bisa mewakili semuanya karena saya tidak tahu secara pengajaran di mana-mana, tetapi di dalam gereja ini saya rindu, saya berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus supaya gereja ini ICC kita dapat mengenal Roh Kudus sebagai pribadi. Kita dapat mengetahui siapa Roh Kudus dan pekerjaannya, apa yang dia lakukan. Karena sangat penting sekali. Sehingga kita bukan merasakan, bukan hanya rasa, tetapi kita bisa mengalami satu pengalaman ilahi bersama dengan Roh Kudus. Bukan hanya satu kali, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Roh Kudus, dia mau memperkenalkan dirinya kepada orang percaya. Saudara yang kekasih, kita tidak melihat ajaran dari gereja manapun, pengajaran dari manusia siapapun. Tapi kita mau lihat
apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Ya. Jadi gereja itu adalah perwakilan daripada Tuhan untuk mengajarkan apa yang dikatakan firman Allah kepada umatnya. Jadi bukan gereja mengajarkan apa yang ada di pikiran pendetanya kepada kita, bukan. Itulah sebabnya gereja melandasi kehidupan dari bergereja itu adalah dasarnya firman Tuhan. Saudara, kita lihat di Yohanes 16 ayat 13. Ini yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. Dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini personal. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, ayat ini sangat personal, yaitu dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus datang. Dikatakan, Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu. Ini Yesus berkata-kata kepada muridnya. Ini sangat personal, pribadi. Jadi dengan kata lain, Yesus mau berkata kepada murid-muridnya sebelum dia akan pergi ke surga. Dia katakan bahwa Roh Kudus akan datang secara pribadi di dalam hidupmu. Ini luar biasa. Roh Allah, Trinity yang ada di dalam Roh Kudus akan datang secara pribadi. Bukan hanya mengunjungi Anda. Dia nggak datang untuk visit kita. Bukan. Tetapi dia akan datang untuk menjadi pemimpin kita. Dia akan datang di dalam pribadi kita untuk menjadi penolong bagi kita secara personal, secara pribadi. Tadi saya katakan, sejak kita terima Yesus, Roh Kudus pribadi Allah atau Trinity yang ada di dalam diri masuk secara pribadi di dalam hidup kita. Bayangkan itu, Allah berdiam di dalam diri manusia. Ada amin? Haleluya. Ini luar biasa. Kalau Anda baca di kitab para rasul, kisah para rasul, berbicara bagaimana semua tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah orang percaya. Gereja adalah kumpulan orang percaya. Gereja bukan bangunan, tetapi orang-orang percaya berkumpul. 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan Yesus. Itulah gereja. Dia hadir. Katakan amin. Ya. Di kisah Rasul, bagaimana kita lihat orang-orang percaya atau gereja Tuhan, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita lihat juga bagaimana gereja di dalam kisah Rasul, mereka juga berjalan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Minggu lalu sudah diajarkan oleh Pastor Doni. Dan kita lihat juga, saudara yang kekasih, di mana gereja mula-mula mereka hidup menikmati buah Roh Kudus di dalam gereja mula-mula. Itu dikerjakan oleh Roh yang sama yang tinggal di dalam Anda dan saya. Boleh bilang amin? Haleluya. Dan pekerjaan Roh Kudus ini, pekerjaan Allah, tidak akan pernah berhenti di satu titik. Itulah sebabnya di gereja ICC ini, kita mengutamakan Roh Kudus. Satu-satunya penolong bagi kita, tidak ada yang lain.
Karena itu yang ditulis oleh Bapa, oleh Anak, oleh Tuhan Yesus. Bapa yang berkata-kata maksudnya. Ya, saudara yang kekasih, Roh Kudus tadi saya bilang adalah representatif. Dia adalah Allah sendiri dan Yesus di dalam Roh. Saudara, dia saat ini yang sudah dikirim kepada kita. Jadikan dia yang terutama dan utama di dalam hidupmu. Kalau Anda mau berjalan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah yang akan terjadi pada waktu Roh Kudus merilis powernya di dalam firman. Yang hanya tulisan yang kita baca, itu akan menjadi hidup di dalam kita. Saudara, dari latar belakang apapun Anda berasal, kemanapun arah hati Anda, condong atau terarah, saya berdoa, saya minta di dalam nama Yesus, biar kita semua datang kepada firman Allah dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka tentang apa yang dikatakan firman Allah tentang Roh Kudus ini. Sehingga kita dapat menempatkan posisi Roh Kudus secara sebenar-benarnya di dalam hidup kita. Kitab suci mengungkapkan ada 3 kebenaran dasar tentang Roh Kudus. Dan kita akan mempelajari saat ini, saudara yang kekasih. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan mengajar kita pada hari ini. Sehingga kita akan mengenal Dia dengan benar. Pastor Desi saat ini berbicara, saya tidak bisa mengajar Anda dengan benar. Roh Kudus adalah guru kita, firman Allah berkata. Dialah yang akan mengajar kita dengan benar. Saya mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri saya. Untuk memakai mulut saya. Untuk mengajarkan kepada Anda semua dan kepada diri saya. Tentang siapa Dia yang tertulis di Alkitab. Yang pertama, dasar kebenaran tentang Roh Kudus yang Alkitab katakan adalah Roh Kudus adalah Roh yang Maha Kuasa. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 2, kita akan lihat dulu di sini. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini ada efek dari kehadiran Roh Kudus pada penciptaan akan bumi ini. Roh Kudus sudah ada, saudara. Allah sudah ada. Yesus sudah ada. Trinity sudah ada, saudara yang kekasih. Sejak dunia ini belum ada. Bahkan pada waktu dunia ini dijadikan, kita lihat karena pengajaran hari ini adalah pengajaran tentang Roh Kudus, kita lihat peranan Roh Kudus yang terjadi di Kejadian 1 ayat 2 ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Dan ada Roh Allah, Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air. Kita melihat di sini, saudara, ada penciptaan yang misterius, yang mengagumkan. Ketika bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya. Dan tiba-tiba tampil yang namanya Roh Kudus. Dia melayang-layang di atas permukaan air. Saudara yang kekasih, kegelapan yang menutupi air. Ini berbicara tentang ada gumpalan materi yang tidak terbentuk dan tidak memiliki tujuan arah yang pasti. Tanpa alasan kita tidak mengerti. Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang ada kegelapan yang menutupi, saudara. Kalau kita lihat, Anda pasang lampu di malam hari, kegelapan pasti sirna. Kalau ada cahaya dari lampu itu keluar. Saudara, kalau kita melihat perbuatan Tuhan, bahwa
pada waktu ada kegelapan, saudara, di sana. Kalau kita baca ayat berikutnya, dikatakan bahwa saat itulah dia menjadikan terang. Dan terang itu, saudara, membuat kegelapan itu sirna. Kehadiran Roh Kudus, saudara, akan membuat setiap kegelapan yang ada harus pergi. Saudara yang kekasih, Roh Kudus akan menarik kegelapan itu keluar, sehingga kegelapan itu tidak lagi bisa menguasainya. Saya mau katakan kepada engkau hari ini, apa yang membuat kehidupanmu gelap? Apa yang membuat engkau tidak bisa melihat Tuhan? Apa yang engkau alami yang Anda tidak bisa melihat ada jalan keluar, ada kesembuhan, Anda tidak bisa melihat ada way out, ada keadaan yang Anda harapkan terjadi, Anda tidak bisa melihat itu, seolah-olah jalan tertutup karena Anda di dalam kegelapan tidak bisa lihat itu. Tapi saya mau katakan, dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupmu, akan membuat Anda melihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagimu di dalam Yesus, kemenangan Kristus. Tadi saya sudah katakan waktu kita perjamuan kudus, ada kuasa di dalam darah Yesus. Saudara, kehadiran Roh Kudus akan membuat Anda bisa melihat kuasa daripada Roh Kudus itu, membuat Anda bisa melihat karya daripada Tuhan Yesus terjadi atas hidupmu. Katakan amin. Anda bisa akan melihat apa yang Tuhan sediakan bagimu. Kemenangan, kuasa darah Yesus. Itu Anda akan bisa melihat. Apa yang sudah tadi kita lakukan di perjamuan kudus itu, kita bisa melihat dengan jelas. Ada amin. Wow, saudara, mari kita harus bergairah mendengarkan karya Roh Kudus ini. Dia maha kuasa. Haleluya. Saudara yang kekasih, Roh Kudus, dia akan menarik segala kekacauan, kegelapan, segala keadaan yang tidak benar, segala situasi dalam hidupmu. Dia akan menarik itu, karena itu adalah part dari kegelapan. Dia akan tarik dalam hidupmu, saudara, dan dia akan gantikan terang di dalam hidupmu, sehingga yang engkau lihat setiap hari hanyalah kebenaran firman Tuhan, hanyalah firman Allah yang dijanjikan kepadamu. Firman Allah yang hidup, makanya dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang tidak mungkin. Bagaimana yang akan datang manusia bisa tahu? Manusia nggak tahu, limited. Tetapi dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang lebih daripada manusia yang bisa pikirkan. Hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Itu akan dikerjakan Roh Kudus kepada kita. Saudara, engkau harus ingat, maha kuasa. Roh Kudus adalah roh yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Makanya firman Allah berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara, kalau engkau tadi lihat penciptaan, luar biasa enggak? Luar biasa. Penciptaan, waktu Roh Kudus ada, ya, dia melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, kalau kita lihat ini penciptaan secara penciptaan sendiri, udah kita kagum belum sama penciptaannya dia? Kita sudah kagum bahwa pada waktu dia menciptakan terang, gelap pergi. Betul? Saudara, saya mau katakan, kekaguman kita akan karya Roh Kudus, perbuatan penciptaannya dia. Pada waktu dunia dijadikan, saudara, udah luar biasa. Nah, lebih hebat lagi, saudara. Apa yang lebih hebat? Sang pencipta ini, Roh Kudus itu sendiri yang menciptakan terang itu dan memisahkan itu, mengeluarkan kegelapan, menarik kegelapan itu sehingga terang yang keluar. Roh Kudus yang sehebat itu, dia ada di dalam dirimu. Boleh bilang amin. Itu yang harus kita kagumi. Kemahakuasaan yang dahsyat, yang powerful, yang tiada tandingnya, yang luar biasa itu ada di dalam Anda. Saya mau kasih tahu, di sini saya akan berbicara banyak.
di nomor 1 ini. Saudara, Anda pernah nggak melihat bintang galaksi? Anda pernah melihat matahari? Anda pernah melihat bulan? Bukan hanya pernah, tiap hari. Sejak dari kecil. Makanya ada lagu Indonesia. Bintang kecil di langit yang tinggi. Anak kecil udah bisa lihat bintang. Saudara, kita udah lihat galaksi, kita lihat bintang, kita lihat bulan, matahari. Saudara, kita bisa lihat, tapi kita nggak tahu persis dia tempatnya di mana. Saudara, saya mau kasih tahu, itu adalah ciptaan daripada Allah. Roh Kudus, itu hanya ciptaannya. Katakan amin. Kita sudah begitu kagum akan ciptaannya. Saudara, tahu kalau melihat bom atom itu, kalau diledakkan, kekuatannya itu menghancurkan. Nuklir, saudara, bisa menghancurkan dunia. Betul? Kalau perang nuklir, habis di dunia. Saudara, siapa yang ciptakan nuklir ini? Saudara, kita lihat teknologi begitu canggih. Ini manusia. Manusia ini buatan Allah. Betul? Saudara, ya. Dan apalagi yang Anda bisa kagumi? Saudara, ada banyak hal. Kita lihat gunung berapi pada waktu meledak. Ya, dia mengeluarkan lahar. Api belerang. Kita bisa melihat sepanjang mata memandang lautan. Siapa yang bikin lautan? Manusia. Hello? Manusia bikin lautan? Alah. Benar? Ada manusia lagi bikin gunung? Saudara, Tuhan yang buat semuanya itu. Luar biasa enggak? Luar biasa. Saudara, Allah yang buat itu. Itu ciptaannya dari kemahakuasaan Allah. Tetapi di sini yang hebat adalah Allah yang sehebat itu berdiam di dalam Anda dan saya. Boleh bilang amin. Saudara yang kekasih, sehebat itu. Kuasanya tak tertandingi sebelum dunia ada. Bahkan Dia yang menciptakan alam semesta ini tinggal di dalam kita. Wow, luar biasa, saudara yang kekasih. Ini kemahakuasaan Allah. Saudara, pada waktu alam semesta ini diciptakan, even sebelum dunia diciptakan, Allah sudah tahu suatu hari nanti manusia akan jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia diciptakan. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Haleluya. Haleluya. Di Yohanes 16, saudara yang kekasih, ada firman Allah yang berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, firman Tuhan berkata, lebih berguna, kalau bahasa Inggrisnya di salah satu version, berguna ini dikatakan, ini adalah keuntungan bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan waktu Dia sedang berbicara kepada murid-muridnya. Di Yohanes 16, Anda bisa baca nanti sendiri ya di sana, karena saya nggak punya waktu untuk menampilkan itu. Sebab jika aku tidak pergi, Roh Kudus itu, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Roh Kudus, dikatakan Yesus, lebih baik aku pergi. Sehingga Roh Kudus itu dikirim sebagai, akan berguna maksudnya. Engkau akan beruntung. Itu keberuntungan bagimu kalau engkau menerima Dia. Saudara, kata keberuntungan gak ada yang lebih tepat untuk menggambarkan. Itu berkat bagimu. Tidak ada kata yang bisa mendeskripsikan tentang Roh Kudus yang telah datang kepada kita. Harganya
daripada mahal. Amin. Yesus sendiri yang adalah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, yang telah melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Orang mati bangkit, dia mengadakan mujizat, 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 laki-laki. Dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Saudara, dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri dia, dia bisa performance, miracle, dia performance apa aja, saudara yang terkasih. Dia tahu peranan Roh Kudus itu, katakan amin. Dia berkata, lebih baik aku pergi sehingga roh itu bisa dikirim kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Yesus sendiri. Ini luar biasa. Kalau Yesus, dia bukan hanya merekomendasi, tapi dia berkata, lebih baik aku pergi. Haleluya. Tetapi Inggris menutup supaya Roh Kudus tidak dibicarakan secara kebenaran di dalam gereja Tuhan. Tapi hari ini kita harus berbicara kebenaran tentang Roh Kudus. Boleh bilang amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebelum saya naik di mimbar ini, hati saya bergejolak. Roh Kudus, terima kasih Engkau hidup di dalam aku. Bayangkan yang tadi saya sudah katakan, sedahsyat itu dia pilih tinggal di dalam saya. Manusia berdosa, ciptaannya sendiri. Dia mengasihi Anda dan saya. Bapak mengasihimu, Yesus mengasihimu, Roh Kudus dia juga mengasihimu. Ikut sama seperti Bapa dan Yesus mengasihimu. Katakan amin. Haleluya. Dia tinggal di dalam kita. Kisah 1 ayat 8 makanya berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, Anda bisa nginjilin orang, bisa. Tetapi yang membuat orang bertobat adalah pekerjaan Roh Kudus. Anda bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, itu bukan pekerjaanmu. Jadi Anda bisa ke surga, itu karya Yesus mati di atas kayu salib, dan yang membuat Anda bisa percaya terhadap karya Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Boleh kita hari ini beri kemuliaan untuk Roh Kudus? Haleluya. Berikan dia penghormatan, berikan dia kemuliaan. Haleluya. Ini Roh Kudus. Nomor 2, kita akan lihat. Roh Kudus adalah roh yang maha tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saudara, Roh Kudus ini adalah pribadi. Dia pribadi Allah yang memiliki pengetahuan. Dia bahkan dikatakan roh Allah ini menyelidiki dan dia tahu persis apa yang ada di dalam diri Allah. Banyak orang percaya mau mengenal Allah. Kita baca Alkitab pengen tahu siapa Allah. Saya mau katakan, tanpa Roh Kudus Anda tidak akan tahu siapa Allah. Amin. Karena hanya dia satu-satunya roh yang menyelidiki, yang tahu apa yang ada tersembunyi di dalam diri Allah. Katakan amin. Tidak ada roh yang lain. Makanya kalau baca Alkitab firman Allah, minta pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Minta dia satu-satunya yang akan membukakan apa yang ada di dalam diri Allah. Rahasia firman Allah. Banyak orang Kristen baca janji Allah tapi tidak pernah mengalami karena tidak pernah melibatkan Roh Kudus di dalam pembacaan setiap firman Allah.
Pengetahuan Roh Kudus tentang Allah itu adalah kebenaran ilahi yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena Roh Kudus adalah Allah. Saudara, kalau persyaratan dari seorang guru, itu bukan karena guru itu karismatik, bisa berbicara dan orang kagum terhadap suaranya, ya. Dan guru itu sangat menyenangkan, orangnya baik, bukan itu. Tetapi guru, persyaratan guru adalah guru itu harus punya pengetahuan tentang yang dia ajarkan. Betul? Kalau nggak punya pengetahuan, biar suaranya bagus, ya, biar dia tahu cara iramanya, cara tekanan, kata demi kata supaya bikin klimaks dan segala macam, sia-sia. Kalau dia nggak punya pengetahuan. Hanya Roh Kudus yang punya pengetahuan tentang Allah. Kalau Anda mau belajar firman Allah, Anda mau mengetahui lebih dalam lagi, Roh Kudus harus dilibatkan. Tidak bisa tidak. Roh Kudus akan membuka pemahaman kita tentang firman Allah, tentang kitab suci. Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana penerapan kitab suci ini. Day by day, Roh Kudus adalah guru kita. Dia siap untuk menjadi penolong bagi kita, untuk membawa kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran, kepada seluruh apa yang Allah tahu, apa yang ada di dalam diri Anda, termasuk janji-janji Allah. Katakan amin. Haleluya. Dia Maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Saudara yang kekasih, ini kemahatauan Roh Kudus. Apalagi hanya dirimu. Allah sendiri, dia tahu. Saudara, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita tahu apa roh Desi. Desi ada roh, ada jiwa, ada tubuh yang Anda lihat. Rohnya Desi tahu apa yang ada di dalam jiwa Desi. Jiwa Desi ini terdiri dari keinginan, ya, pikiran, emosi, ya, perasaan. Roh aku tahu. Rohku ada di dalamku, di dalam tubuhku. Jiwaku ada di dalam tubuhku. Jadi rohku tahu apa yang ada di dalam jiwa. Ini roh Allah. Roh Kudus, roh Allah. Dia tahu apa yang menjadi keinginan Allah. Katakan amin. Dia tahu apa yang menjadi perasaan Allah. Katakan amin. Kehendak Allah. Dia tahu. Belajar dari dia. Dan dia akan memberitahu kepada. Saudara bisa lihat ini? Luar biasa. Nomor 3. Mazmur 139 ayat 7-10. Nomor 3 adalah Roh Kudus ada di mana-mana. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap wajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Wow, luar biasa banget. Ini ada lagunya, saya bang suka sebenarnya lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Nanti ya, saudara, lagu ini bagus jadi saya ingat. Ya. Ini bagus banget. Saudara, Roh Kudus itu dia hadir di mana-mana. Anak-anak Allah yang ada Roh Kudus itu mereka berada di dalam lingkaran perhatian daripada Roh Kudus. Terlepas dari terkadang anak-anak Allah suka tidak taat kepada Tuhan, kepada Allah. Terkadang anak-anak Allah mencoba lari daripada Allah, bahkan bersembunyi daripada Allah. Roh Kudus, dia seperti kamera. Saudara tahu kamera? Kalau di kantor, di depan itu ada kamera. Itu kamera ini dapat mengidentifikasi, dapat melihat ada orang datang, orang itu naik mobil, mobilnya warna apa, mobilnya merek apa, dan jam berapa orang itu naik, jam berapa orang itu turun.
kamera bisa mengidentifikasi. Roh Kudus itu, dia ada di mana-mana. Di dalam setiap kehidupan. Di seluruh area, dia ada di sana. Pada waktu Anda berbuat dosa, dia menunggu Anda di sana untuk balik kepada dia. Katakan amin. Pada waktu Anda dalam situasi dan keadaan yang sulit, yang tidak ada jalan keluar, dia menunggu Anda untuk memanggil Roh Kudus. Katakan amin. Kemanakah engkau dapat pergi? Menjauhi Rohku. Engkau dikatakan, engkau lari ke dunia orang mati pun. Aku di sana, tadi firman Allah katakan, ada amin. Tangannya dia mau memimpin dan membimbing kita. Ada amin, saudara. Ini luar biasa. Ini kemuliaan bagi Roh Kudus. Kita jarang sekali memberi kemuliaan bagi Roh Kudus. Haleluya. Keindahan dari kita belajar tentang Roh Kudus ada di mana-mana, saudara. Bahwa dia tidak pernah berhenti mengejar anak-anaknya. Dimanapun kita berada, dia seperti gembala yang mencari domba yang terhilang. Katakan amin. Di kegelapan sekalipun, di dunia manapun, dia pergi mencari sampai dia menemukan kita. Katakan amin. Haleluya. Roh Kudus adalah roh penolong yang dikirim Bapa kepada kita. Karyanya begitu hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi dia mengejar Anda. Dia berada di mana engkau. Pergi. Dia mengikuti gembala mencari domba. Dia menunggu engkau. Dia telah menyediakan semua apa yang tersedia. Yang Anda tidak bisa lihat di dalam Kristus. Dia sudah sediakan itu. Dia menunggu. Ayo, datang. Ayo Ibu Yati. Aku menyediakan semua yang engkau perlukan. Katakan amin. Haleluya. Tapi kita nggak peduli terkadang. Seringkali kita hanya sampai merasakan. Aduh, rasa ya Roh Kudus ada. Dia bukan perasaan. Dia pribadi. Dia bukan dirasa-rasakan, tapi dia mau dilibatkan di dalam hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Dia bukanlah sesuatu. Dia bukanlah itu, ini. Tapi dia adalah pribadi. Dia bisa berduka cita. Dia juga bisa bersuka cita. Makanya produksi dari buah roh salah satu adalah sukacita. Produksi dari buah roh adalah kasih. Dia mengasihi, katakan amin. Salah satu produksi dari buah roh apa, saudara? Sukacita. Dia bersukacita. Kalau Anda bisa berjalan di dalam kemenangan Kristus yang sudah disediakan bagimu. Tapi Anda tidak mungkin berjalan di sana tanpa Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang kekasih. Roh Kudus sekali lagi. Bukan sesuatu yang kelihatannya misterius. Bukan sesuatu yang, waduh, hati-hati. Yang Anda ketakutan. Tetapi Roh Kudus adalah roh penolong bagi kita. Telah diutus Bapa. Tadi Yesus berkata, lebih baik aku pergi, katakan amin. Sehingga roh itu bisa dikirim kepadamu. Sedih gak Yesus? Sedih gak Bapa? Roh telah dikirim bagimu. Tapi kau tidak menghargai roh itu. Engkau tidak pernah melibatkan dia. Sedih gak Bapa? Sedih gak Tuhan Yesus? Dia ada di dalam roh itu, Trinity telah menjadi satu. Tapi engkau tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Kalau Anda tidak melibatkan Roh Kudus, Anda tidak pernah bisa melihat apa yang Yesus tulis di Alkitab. Anda tidak pernah bisa melihat Bapa di dalam hidupmu. Karena mereka adalah ketiga yang besar. Saudara, libatkan Roh Kudus.
keberadaannya ada di dalam hidup kita. Karena Allah mengasihi kita, Bapa mengasihi kita, Roh Kudus mengasihi kita. Untuk itu saudara yang kekasih, mari kita mulai berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Kita tidak dapat memberitakan Injil tadi saya katakan, karena Roh Kuduslah yang akan membuat orang bertobat. Jadi kita bisa ngomong Injil tanpa Roh Kudus, kita nggak akan bisa melihat pertobatan. Kita dapat, saudara, menjadi seorang ahli mempelajari Alkitab, tetapi tanpa Roh Kudus, Anda hanya mentok, tidak akan bisa melihat Allah secara benar. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya kalau Yesus tahu, dia udah melakukan hal yang spektakuler buat murid-muridnya yang melihat dia. Tetapi ini akhir, ya, udah Tetapi saudara, pada waktu Yesus di dalam tubuh manusia, dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa dengan murid-muridnya. Ada berapa murid yang ikut? 3 murid. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Yang 9 lainnya tidak ada bersama dengan dia. Sangat terbatas. Tapi dengan hadirnya Roh Kudus, di loteng Yerusalem, 120 orang menunggu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan. Dan 120 mengalami Roh Kudus secara pribadi. Katakan amin. Haleluya. Saudara, Roh Kudus ada di dalam saya, Roh Kudus ada di dalam engkau. Engkau berada di Indonesia, engkau berada di Australia, engkau berada di dunia belahan mana, di Belanda, di Inggris, di mana aja engkau berada. Saya mau katakan, Roh Kudus ada di sana di dalam Anda, dan Roh Kudus ada di Amerika berada bersama dengan saya. Jangan pernah membatasi pekerjaan Roh Kudus, karena dia adalah Allah sendiri, dia adalah Yesus sendiri, ketiga yang esa lewat Roh Kudus berdiam di dalam kita, dan dia saat ini ada di dalam kita. Dia ready untuk performance firman Allah. Ready untuk performance rahasia-rahasia yang ada di dalam diri Anda, yang Allah mau nyatakan kepada kita. Saudara, mari libatkan dia dan jadikan dia menjadi yang terutama dan utama di dalam hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.